Selamat pagi, silakan duduk. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Winar, bisa dipanggil Kak aja biar kelihatan sama-sama muda. Nah, sebelumnya saya bisa panggil Kak Aziza apa Kak Ayu nih? Aziza aja nggak apa-apa. Nah, oke, bagaimana kabarnya Kak Aziza? Alhamdulillah baik kak. Eh, tapi nampaknya dari raut muka Kak Aziza ini kurang bersemangat ya. Kalau boleh saya tahu sebelum kesini Kak Aziza dari mana? Kebetulan sih dari kampus kak. Wah, kalau dari kampus ini kan biasanya belajar sama teman-teman gitu kan biasanya ceria gitu ya. Emang kenapa kok? Apa temennya kurang humoris atau gimana? Gimana ya kak ya? Apa ada sesuatu yang ingin Kak Aziza ceritakan? Iya sih, mana ada yang mau aku ceritakan tentang perubahan di diri saya sendiri ini. Oh, baik Kak Aziza, tapi sebelum Kak Aziza lanjut bercerita, saya meminta kesepakatan waktu ya. Tujuannya sih biar konseling ini lebih efisien, gimana? Ya boleh kak, saya rasa 30 menit aja. Jadi Kak Aziza tidak perlu khawatir. Di sini saya akan menjaga rahasia dari Kak Aziza karena konseling itu memiliki teknik-teknik, kode etik, serta azas-azas yang harus dijaga oleh seorang konselor. Nah, salah satu azasnya itu azas kerahasiaan. Jadi Kak Aziza nggak perlu khawatir nanti masalah Kak Aziza terekspos Ya atau syukurlah diketahui orang kalau lain. begitu kak. Semoga masalah yang saya alami ini bisa segera teratasi. Ya, baik. Jadi bagaimana nih perubahan yang Kak Aziza rasakan? Jadi akhir-akhir ini tuh saya minum alkohol dan ngerokok gitu kak tanpa henti. Tanpa henti maksudnya gimana ya Kak? Ya saya ngerasa kecanduan gitu. Lalu berpikir, Saya pernah berpikir sih kak kalau saya bisa berhenti dari minuman alkohol ini sama ngerokok. Tapi saya nggak pernah bisa, susah gitu rasanya buat ngelakuinnya itu. hmm, sudah berapa lama itu Kak Aziza mengkonsumsi rokok sama minuman beralkohol? Kira-kira 3 bulan belakangan ini sih kak. Oh, jadi selama 3 bulan belakangan ini tuh Kak Aziza merasa bahwa kecanduan alkohol dan minuman beralkohol. Iya gitu benar. Lalu apa yang terjadi pada Kak Aziza setelah kecanduan mengkonsumsi dua hal tersebut? Ya saya merasa senang sih kak, tapi kadang juga saya ngerasa kesakitan gitu kalau karena efek sampingnya. Maaf sebelumnya sebenarnya saya kurang mengerti apa yang dimaksud tentang perasaan senang yang Kak Aziza rasakan. Boleh menceritakan perasaan senang yang Kak Aziza rasakan? Kadang itu kalau saya lagi mengkonsumsi alkohol itu eh, dalam keadaan sementara saya tuh lebih bisa merasa tenang gitu dan bisa sementara lupa sama masalah saya. Oke. Saya memahami apa yang Kak Aziza rasakan. Sekarang apa yang dialami Kak Aziza itu apa orang tua Kak Aziza tahu ya? Ya nggak tahu kak, kalau mereka tahu pasti mereka semakin marah dan semakin nggak peduli sama saya. Hmm, kalau boleh Kak Winar tahu dari mana Kak Aziza mengenal alkohol dan rokok itu? Jadi awalnya itu karena teman SMA saya, karena waktu itu saya lagi curhat ke dia, terus eh, dia suruh saya ke tempat dia main. Ternyata dia di situ lagi minum alkohol sama temennya. Terus dia ajak saya. Hmm, lalu apa nih yang dia lakukan oleh Kak Aziza setelah teman Kak Aziza ini memberikan tawaran itu? Awalnya saya sih nggak jawab ya kak, tapi dia tuh tiba-tiba kayak nyodorin minumannya itu ke saya. Katanya sambil dia ngomong supaya saya lebih tenang gitu. Lalu apakah Kak Aziza ini benar-benar lebih tenang setelah minum itu? Iya sih kak, tapi cuma sementara. Lalu apalagi selain dia memberikan minuman itu? Kenapa? Apalagi yang dia berikan selain minuman? Eh, Dia juga suruh saya itu sih kak, merokok gitu. Jadi ya saya coba. Apakah dia memberi rokok itu dia juga bilang kalau itu juga bisa membuat Kak Aziza tenang? Iya, dia habis nyodorin minuman itu dia juga ngasih saya sebatang rokok itu.
Lalu kalau ada masalah gitu sampai sekarang apakah Aziza tetap mengkonsumsi dua hal itu? Selama ini sih iya sih kak, soalnya itu yang bikin saya lebih tenang gitu. Eh, Sampai saat ini apa orang tua Kak Aziza tahu kalau Kak Aziza ini sering mengalami permasalahan yang Kak Aziza hadapi sendiri? Eh, nggak tahu sih kak mereka. Justru saya tuh sama orang tua saya tuh jarang ketemu gitu kak. Jadi masalah yang eh, masalah intinya tuh ya karena itu sebenarnya. Yang dimaksud masalah inti sama Kak Aziza itu bagaimana ya? Ya, jadi saya tuh ngerasa kesepian gitu kak, kurang perhatian dari orang tua saya. Karena orang tua Kak Aziza lebih sibuk nih. Iya kak, benar. Sudah berapa lama Kak Aziza merasakan kesepian itu Kak? Semenjak itu sih kak, orang tua saya naik jabatan, kira-kira 3 bulanan inilah. Oh berarti sesuai apa yang dikatakan 3 bulan belakangan ini tadi tuh ya, Iya waktu di benar awal. kak. Lalu apa yang Kak Aziza lakukan nih kalau Kak Aziza ini merasa kesepian di rumah gitu? Ya saya minum alkohol sama ngerokok itu kak, saya nyimpen gitu di kamar saya. Jadi kalau saya setiap kali saya ngerasa kesepian, kurang perhatian dari orang tua saya, gitu, saya konsumsi itu. Jadi bisa dikatakan kalau Aziza ini kayak pelampiasannya waktu di rumah itu ya kayak gitu, Iya, tetap tetap minum-minum beralkohol, iya merokok benar kak. gitu. Oh. Eh, apakah kesepian kesepian yang Kak Aziza rasakan ini merupakan masalah yang Anda ceritakan waktu ke teman SMA? Iya benar kak. Oh. Jadi ini masalah utama dari Kak Aziza itu kesepian akibat kesibukan kerjanya orang tua yang pada akhirnya membuat Kak Aziza ini bingung. Setelah itu Kak Aziza mencoba untuk minum minuman beralkohol serta merokok dengan teman SMA. Iya kak. Pada akhirnya Kak Aziza ini merasa kecanduan dan ketika merasa kesepian, Kak Aziza itu milih melampiaskan dengan minuman beralkohol dan merokok. Apakah seperti itu Kak Aziza? Iya benar kak. Oh. Kalau boleh tahu Kak Aziza ini berapa bersaudara ya? Saya kebetulan anak tunggal kak. Hmm, ya saya memahami sih posisi yang Kak Aziza rasakan. Bahkan ketika saya ada di posisinya Kak Aziza pun, saya juga merasa kesepian ya, karena kan tidak ada saudara sama sekali di rumah. Menjadi anak tunggal itu juga butuh sih sebenarnya ya, dari perhatian orang tua. Tapi karena orang tua sibuk, maka akhirnya kurang mendapatkan perhatian. Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, menurut Kak Aziza, apakah mengatasi masalah dengan mengkonsumsi alkohol dan rokok itu merupakan solusi yang tepat? Enggak sih kak, saya sadar juga sih kalau itu salah. Baik, kalau Kak Aziza sudah mengerti, lalu apa yang Kak Aziza rasakan di saat diskusi ini berlangsung? Ya saya sih merasa lebih tenang gitu kak, habis menceritakan apa yang saya alami ini. Tapi saya belum punya cara gimana saya berhenti gitu mengkonsumsi alkohol sama merokok ini. Oke, kalau gitu kita cari solusinya bersama saja ya. Kan kita sepakat nih kalau inti permasalahannya itu Kak Aziza merasa kesepian karena kesibukan orang tua lah. Jadi kesibukan orang tua itu membuat Kak Aziza ini kurang perhatian. Nah, menurut Kak Aziza, apa yang akan Kak Aziza lakukan agar kesepian yang Kak Aziza alami ini bisa tersalurkan ke hal yang positif? Apa ya kak, saya juga bingung sih. Eh, Oke Kak Aziza, kita diskusi bersama saja ya. Mungkin eh, apa yang kegiatan apa nih yang bisa Kak Aziza lakukan yang sekiranya bisa mempending rasa kesepian Kak Aziza saat di rumah? Apa ya, mungkin ikut organisasi di kampus gitu kali ya kak. Boleh sih. Apa ada kegiatan lain yang sekiranya bisa mengatasi kesepian Kak Aziza rasakan? Atau saya bekerja kan gitu ya, supaya saya tidak terlalu lama di rumah. Saya gunakan waktu luang saya supaya saya berada di luar rumah gitu dengan bekerja.
Tapi kalau bekerja, apakah Kak Aziza bisa mengimbangi antara kuliah dan bekerja? Karena kan susah ya untuk membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Mungkin kerjanya di malam hari ya kak ya, setelah saya pulang kuliah. Biasanya kuliah tuh sampai sore gitu. Berarti Kak Aziza ini ngambil kayak shift malam gitu ya? Iya. Mungkin sampai jam 9 gitu. Ya sih kepikiran itu sih. Tapi apakah dua kegiatan yang Kak Aziza katakan barusan ini bisa menjamin Kak Aziza untuk bisa melakukan dan tidak kembali ke alkohol dan rokok? Ya saya janji sih, saya juga kepingin berubah gitu. Pasti saya lakukan. Kalau gitu, kalau Kak Aziza juga bisa berjanji untuk melakukannya, Kak Aziza mohon tulis di kertas ini sebagai bukti kesepakatan bahwa Kak Aziza akan melakukan apa yang Kak Aziza inginkan dan menjauhi apa yang membuat Kak Aziza tidak baik, ya merokok dan alkohol itu tadi. Nah, ini tolong dituliskan di sini. Saya tulis terserah ya di kak. Iya, sesuai Sesuai. perjanjian. Nantinya kertas ini akan saya tanda tangani dan Kak Aziza akan menandatangani juga ya. Iya baik kak. Di sebelah sini. Ya, boleh. Ini Kak. Nah, nanti kalau Kak Aziza sudah di rumah, ini kertas bisa ditempelkan ke kamar, misalnya di lemari atau di meja belajar. Yang nantinya Kak Aziza itu bisa baca tulisan ini. Jadi ketika Kak Aziza merasa kesepian, nanti kesepakatan kita ini bisa jadi motivasi dan pengingat Kak Aziza untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jadi ini saya bawa pulang. Ya, silakan bawa pulang Kak Aziza. Kira-kira dari diskusi kita hari ini, menurut Kak Aziza, apa yang bisa Kak Aziza dapat nih? Saya jauh lebih ngerasa tenang sih kak. Terus saya juga udah menemukan solusi dari masalah saya ini. Ya semoga aja solusi yang sudah saya dapat di konseling ini bisa saya laksanakan sesuai janji saya. Baik kalau begitu, sesi konseling hari ini telah selesai. Apabila Kak Aziza ingin kembali lagi, Kak Aziza bisa kembali lagi ke sini dalam 1 bulan ke depan. Nah, dengan membawa progres yang telah kita sepakati tadi ya. Oke kak, berarti saya bawa ini ke sini lagi gitu. Kak Aziza bisa membawa ini dan menceritakan apa saja perubahan yang sudah Kak Aziza lakukan. Apakah dengan solusi yang tadi itu kesepian Kak Aziza bisa teratasi gitu. Baik kak. Ya satu lagi, tentunya Kak Aziza nantinya membawa progres bahwa Kak Aziza dapat mengatasi kesepian tanpa mengonsumsi alkohol dan rokok. Pasti kak, saya pasti melakukan apa yang sudah saya janjikan. Ya, saya harap semua segera ada progres lah dari konseling ini juga. Tetap semangat Kak Aziza melakukan perubahannya ya. Terima kasih ya kak. Semoga apa yang sudah saya ceritakan ini dan apa yang sudah saya dapat ini bisa segera menyelesaikan masalah saya. Ya, amin. Terima kasih kak. Ya, sama-sama. Saya pamit pulang dulu ya kak. Ya.